khusus trader future, jangan sampai kalian melewatkan hal ini karena walaupun kalian profitnya bahkan bisa habis dimakan yang namanya funding fee. Assalamualaikum Sobat Fish TV, kita lanjutin lagi ya pelajaran trading future materi ke-6, yaitu funding fee. Jadi untuk sobat yang trading di future, ini wajib banget diperhatikan. Mungkin kalau major coin seperti Bitcoin, Ethereum, BNB itu nggak berasa ya untuk funding fee-nya. Tapi kalau kalian trading di market yang lagi volatilitasnya tinggi banget, nah ini funding fee-nya juga akan besar. Oke, bagi kalian yang belum mengerti apa itu funding fee, saya jelaskan secara singkatnya saja ya. Jadi funding fee itu adalah penyeimbang dari harga koin yang ada di spot dan di future. Contohnya, misalnya Bitcoin di 85.000. Tapi di future ada selisih harga misalnya 84.000 atau bahkan lebih tinggi 86.000 dari harga spot yang ada di 85.000. Artinya ada selisih ya dari harga spot dan future. Nah, selisihnya ini nanti akan diseimbangkan, dibikin balance dengan yang namanya funding fee. Jadi trader akan ditagih nih. Misalnya kalian entry posisi buy gitu atau long di future. Profit kalian itu bisa langsung dipotong oleh funding fee. Jadi biar lebih jelas kita langsung praktek aja ya. Oke, ini kita di Bitcoin. Kalau misalnya kita buy di sini, kalian bisa lihat ya di bagian paling atas. Oke, di sini kita klik misalnya long ya. Kalian bisa lihat ya ada funding fee. Ini tulisannya 8 jam countdown-nya. Oke, jadi akan terkena funding fee kalau kalian punya open posisi di sini, misalnya long, itu akan terkena potongan funding fee sekitar jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi ya sekitar setengah jam kurang nih ya. Kalau di Bitcoin ini hanya 0,003%, jadi ini termasuk kecil ya. Coba kita lihat funding fee yang lain ya. Kalau major coin ya masih aman lah ya. Cuman kalau kalian di koin yang lain coba ya, koin-koin meme atau alternatif koin yang lain, kalian bisa lihat di sini ya, 0,2% sekian. Jadi sudah terlihat besar. Dan bahkan di exchange lain itu bisa berbeda juga. Ini saya buat video contohnya ini di Binance ya. Dan saya coba di exchange lain, misalnya di Binance $2, ada yang sampai $11 ya. Nah, jadi ini penting banget. Kalian pakai exchange apapun wajib cek dulu funding fee-nya. Jangan melihat market cantik gitu ya. Ternyata di saat kalian entry itu malah hasilnya minus, di mana harusnya kalian profit. Terus bagaimana cara menghadapi funding fee ini? Kalau funding fee-nya besar, otomatis kalian harus menggunakan trade dengan volume yang besar juga agar nanti potongan funding fee-nya itu masih bisa ditutupin sama profitnya. Kalau kalian entry-nya kecil itu ya nanti berasa kena funding fee-nya, maka hasil profit kalian bisa dipotong, bahkan bisa minus. Dan kalian juga harus cek di sini contohnya Fox USDT, ini funding fee-nya 1 jam. Artinya di sini dia akan memotong setiap 1 jam sekali. Terus ada cara lainnya juga untuk mengatasi funding fee, yaitu dengan cara di saat ada countdown ini ya, hitungan mundur ini, misalnya 5 menit sebelum terpotong funding fee, kalian bisa langsung close entry-nya sehingga kalian tidak terkena funding fee. Setelah hitungan mundurnya berakhir, funding fee-nya udah ditarik gitu ya dari trader lain, kalian bisa entry lagi. Maka kalian berhasil melewati waktu potongan funding fee. Jadi ada dua solusinya tadi ya. Tapi ingat, solusi yang pertama itu resikonya besar karena entry-nya kan besar. Ya mau nggak mau ya, karena kalau entry kecil kalian bisa minus dari funding fee-nya. Kalau solusi kedua, nah menurut saya ini lebih cocok ya. Kalau saya pribadi lebih pilih opsi kedua. Dan untuk funding fee itu ada dua macam juga. Jadi kalian bisa dipotong dan bisa juga malah dapet tambahan. Nah contohnya ini yang Fox USDT, ini funding fee-nya adalah minus, artinya kalian dipotong. Oke, kita balik lagi ke misalnya ke BNB ya. Di sini malah BNB dia 0 funding fee-nya, alias nggak ada funding fee-nya. Oke, sekarang kita lihat yang Bitcoin. Di sini dia nggak minus, jadi dia plus. Nah, yang terakhir funding fee itu bisa berubah-ubah ya. Mungkin 8 jam ini dia plus dan bisa jadi 8 jam kemudian minus, termasuk yang per jam yang tadi ya, itu bisa jadi potongan funding fee-nya beda-beda. Misalnya dari 0,02% terus tiba-tiba naik ke 1%, itu bisa ya. Jadi funding fee itu tergantung kondisi marketnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.